Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita hormati, kita muliakan guru-guru yang hadir di pengajian malam Rebo, Ustaz Muhammad Tawi, Ustaz Taufik, Ustaz Aris, Ustaz Junaidi, para orang tua, bapak-bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Bersyukur malam ini kita bisa hadir kembali kumpul untuk kegiatan rutin setiap malam Rebo taklim di Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita mendapatkan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita bahas sesuatu yang amat singkat waktunya ini, terlebih dahulu kita bermohon pada Allah, kita baca surat Al-Fatihah, senantiasa Allah panjangkan usia kita, umur kita bisa sampai di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahima. Wa qala ta'ala alladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-mufiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa'un wa dawa'uz dzunub al-istighfar. Sallallahu alaihi wasallam wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in dawa wa dawa dzunub al-istighfar. Jamaah sekalian rahimakumullah, malam ini tentu adalah malam yang istimewa bagi kita semua karena bertepatan dengan tanggal 15 daripada bulan Sya'ban. Artinya ini mengingatkan kita semua tinggal 15 hari ke depan kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Ada satu fadilah keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban yang disampaikan oleh hadis baginda Rasul dan juga kita dengar dari kajian-kajian para ulama, yang salah satunya adalah ketika tiba di malam nisfu Sya'ban
Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Nah, inilah kajian kita tentang pengampunan ataupun tentang istighfar. Siapa sih yang diampuni dosanya oleh Allah di malam nisfu Sa'ban ini? Tentunya adalah orang yang beriman, beramal soleh di malam ini. Maka tadi kita sudah baca Yasin di masing-masing tempat kita. Kita baca surat Al-Fatihah, kita baca zikir, tahlil dan tahmid sekalian. Insya Allah itu adalah menghantarkan kita akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya enggak Pak? Kenapa sih kita baca Al-Quran? Kenapa sih kita baca surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah kita adalah Ummul Kitab, Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Lalu kenapa kita baca surah Yasin? Bahkan bukan hanya sekali, sampai 3 kali kita baca surah Yasin. Karena surah Yasin itu adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Kita nggak mungkin baca dari mulai habis maghrib sampai habis isya 30 juz kita baca sepenuhnya, enggak. Karena waktunya sangat terbatas. Dan juga kita nggak sanggup kalau baca ke 30 juz dari mulai maghrib sampai semalaman pun nggak akan sanggup kita. Maka kita baca surah Yasin sebagai qalbulnya Quran, hatinya Al-Quran kita baca. Nah, inilah yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita dulu. Ini kita teruskan, kita lanjutkan di malam-malam, terutama di malam nisfu Sya'ban. Nah, makanya jangan kita berleha-leha malam ini. Malam ini Allah mengampuni kita daripada dosa-dosa yang kita perbuat, dosa-dosa yang sudah masa lalu kita perbuat. Makanya ini adalah malam yang istimewa. Selain pengampunan dosa, maka malam ini pun Allah akan mengabulkan segala permohonan yang kita mau, yang kita pinta, segala hajat kita yang kita mohonkan kepada Allah akan dikabulkan. Ada beberapa orang yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Siapa itu? Yang pertama adalah orang musyrik. Tahu Pak, orang musyrik? Orang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah, punya keyakinan kepada selain Allah. Contoh, kita biasa berobat ke dukun misalkan. Nah, dukun ini bisa menyembuhkan dari penyakit yang ada sama kita. Percaya nih dengan ilmunya si dukun tadi, bahwa si dukun inilah yang bisa menyembuhkan dari penyakit yang ada pada kita. Nah, keyakinan kita dengan si dukun tadi, kalau itu adalah keyakinannya mutlak bahwa yang menyembuhkan adalah si dukun itu, maka ini juga bagian daripada kemusyrikan kita pada Allah. Atau kita punya batu cincin, batu jimat. Nah, ini apa namanya, kalau kita pakai ini jadi laris ya. Ya. Jadi laris dengan pakai jimat cincin ini. Nah, itu juga sama tuh. Menduakan Allah, maka kita termasuk orang yang musyrik kalau itu ada. Nah, harus kita buang jauh-jauh kemusyrikan kita kepada Allah. Nah, ini orang yang tidak mendapatkan pengampunan di malam ini, di malam nisfu Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua, orang musyahid. Siapa itu musyahid? Orang yang punya ada kebencian, rasa dendam pada orang lain, ya. Ada rasa tidak suka sama orang lain, bahkan menganggap meremehkan orang lain. Pernah ada di zaman Rasul, orang ini ada seorang perempuan, dia rajin ibadah, ya. Bahkan siang harinya dia puasa, malam harinya dia sholat tahajud, dia qiyamul lail, dia baca Quran, rajin semua yang dilakukan ibadahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang, ini orang lain, tetangganya merasa terganggu dengan keberadaannya dia, ya. Dia ucapannya menyakiti orang lain, suka meremehkan orang lain, mengecilkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Orang lain tidak merasa suka dengan perbuatannya, kemudian merasa terganggu dengan apa yang dilakukannya kepada orang tersebut, walaupun dia
puasa siang harinya, malamnya rajin tahajud, disampaikanlah, diadukan pada baginda Rasul. Apa kata Rasul? Hiya finnar, dia adalah golongan daripada orang yang masuk ke neraka. Nauzubillah min zalik. Nah, ini artinya orang yang merasa ada kebencian pada orang lain, ya, merasa tidak suka orang lain, meremehkan orang lain, mengecilkan orang lain. Nah, ini musyahid, ini bagian. Maka jauhkanlah sifat ini sama kita. Kalau ini insya Allah tidak ada apa-apa kita, termasuk orang yang mendapatkan pengampunan di malam ini, malam disebut sahabat. Lalu ada orang juga yang tidak mendapatkan ampunan pada malam ini adalah orang yang durhaka pada orang tuanya. Nah, ini baik-baik kalau kita masih punya orang tua, jangan sampai tersakiti, terlukai dengan ucapan kita, perbuatan, tindakan kita. Senengin aja orang tua. Mau orang tua seperti apapun, memang kadang-kadang ya orang tua perlu perhatian sama kita. Jangan sampai terluka ucapannya. Ucapan kita menyakiti sedikit pun, terlukai dengan apa yang kita katakan pada orang tua kita. Nah, ini juga sama. Kita harus nyenengin orang tua, bahagian orang tua kita kalau masih ada. Lalu yang keempat, yang tidak mendapatkan pengampunan di malam disebut sahabat adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, ini kita silaturahim itu anjuran, termasuk kumpulnya kita malam ini di majlis taklim malam Rabu ini, bagian daripada selain kita thalabul ilmi, kita bersilaturahim. Coba kalau kita di rumah, ya, nggak bisa ketemu dengan rekan-rekan kita di pengajian malam ini, nggak dapat kopi, nggak dapat kacang, nggak dapat ubi, nanti juga insya Allah ada nasi uduknya, kagak dapat tuh. Nah, jadi banyak manfaatnya selain silaturahim, juga kita dapat ngopi di sini bareng-bareng. Nah, itulah yang kita dapatkan malam ini adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi di dalam kitab ini, dalam kitab Tanqihul Qaul, di sini dikatakan bahwa likul lida'in dawaun wa dawa'uz dzunub al istighfar. Setiap penyakit itu ada obatnya, ya. Obat daripada dzunub, dosa, itu adalah istighfar. Jadi untuk menghilangkan dosa ini dengan istighfar. Kan penyakit harus dihilangkan, harus diobatin. Nah, dosa kita pun sama, bukannya diobatin dosa ini tambah subur, tapi supaya hilang dosa kita, maka al istighfar, banyakin baca istighfar. Kapan itu kita istighfar? Kapan aja, terutama kita habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lantas jalan, istighfar dulu. Berapa kali? Berapa aja, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, sebanyak-banyaknya boleh. Standarnya 3 aja, gak apa-apa. Minimal istighfar setiap habis sholat. Maka dengan kita beristighfar, insya Allah itu akan mengampuni daripada dosa-dosa yang kita perbuat selama ini. Kemudian juga waqala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilyah wa hilyatuz dzunub al istighfar. Nah, ini juga sama. Segala sesuatu ada perhiasannya. Perhiasan daripada kehilangan perhiasan daripada dosa yang harus dihilangkan tadi al istighfar. Maka ini istighfar adalah obat yang paling mujarab, yang paling ampun, yang paling mujarab, yang paling mantap. Bagaimana kita menghilangkan dosa-dosa kita, terutama malam ini. Malam, kalau tadi belum sempat kita bermunajat memohon ampun pada Allah habis maghrib karena waktunya singkat, nanti malam jangan lupa kita bangun, sholat tahajud kita, sholat hajat, sholat taubat, apa saja yang kita minta. Setelah itu minta, mohonkan kepada Allah apa segala keperluan kita. Insya Allah malam ini adalah malam yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan malam ini adalah nyaris seperti keutamaan daripada Ramadan, hampir mendekatinya. Nah, ini kenapa demikian? Karena salah satu keutamaan malam ini diantaranya adalah bahwa ada satu pendapat, bukan malam ini, artinya di bulan Sya'ban ini, salah satunya adalah bahwa amalan kita, kebaikan-kebaikan kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka perbanyaklah kita mohon ampun pada Allah agar ketika amal ini dilaporkan, perbuatan kita dilaporkan pada Allah, disampaikan kepada Allah, kita dosanya setidak-tidaknya ngurangin lah gitu ya. Karena memang kita manusia itu al-insan mahalul khata' wa nisan. Banyak berbuat kesalahan dan banyak berbuat kealfaan, banyak berbuat dosa. Maka banyakin istighfar, banyakin mohon pada Allah, banyakin ampun pada Allah, insyaallah. Istaghfiru rabbakum, mohon ampun pada Allah, innallaha kana ghafurur rahima. Allah ini maha pengampun dan maha penyayang. Siapa lagi yang bisa mengampuni? Kalau orang, Pak, kadang-kadang kita berbuat salah sama orang, biasa jadi kita minta maaf, dimaafin, di depan dimaafin, tapi kadang-kadang di hatinya belum tulus, kadang-kadang seperti itu ya. Tapi kalau Allah, dengan kita benar-benar bermohon, bermunajat, akan ampunan dosa yang kita harapkan daripada perbuatan yang kita lakukan, insya Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya taubat, Allah maha pengampun dan maha penyayang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lainnya di sini katakan ittaqu inda rabbikum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwalah kita jannatin tajri min tahtiha al-anhar, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi langkah pertama kita berbuat dosa, kita istighfar. Setelah istighfar tentunya diiringi dengan ketaatan kita pada Allah, maka ganjarannya amal kita tidak lain tidak bukan adalah jannat, surga, yang dimana surga itu adalah mengalir air di bawahnya, insyaallah. Inilah yang akan kita dapatkan. Bukan hanya itu, khalidina fiha, nanti kita akan berada di sana selama-lamanya. Wa azwajum mutahharah, dan juga kita akan mendapatkan akan diberikan istri yang suci atau istri yang masih pada gadis ya, yang masih pada gadis, kita atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Istri-istri yang luar biasa, bidadari surga yang akan kita dapatkan nanti. Sekarang ini adalah kesempatan kita untuk berbuat kebaikan kepada Allah, berbuat amal soleh, berbuat sesuatu yang bisa membawa kebahagiaan kita nanti di yaumil kiamah. Ini jamaah sekalian, jam berapa dia? Jam 10. Jam 10. Dah malam. Jam 10. Iya. Ya Allah, jam 10. Biasanya jam setengah 10 udah bubar ini. Ini jam 10. Iya. Jam setengah 10. Jadi nggak usah lama-lama nih. Sampai jam 10 aja. Jam 10 kita tutup. Insyaallah nanti 5 menit tua dah. Ya. Jadi nanti karena udah disiapin tuh katanya makannya. Intinya bahwa malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Sesaat lagi, sebentar lagi kita akan memasuki daripada bulan suci Ramadan. Mulai sekarang jamaah sekalian, persiapkan diri kita memasuki Ramadan yang istimewa ya. Persiapkan, azamkan oleh kita, niatkan di dalam hati kita, tekadkan, upayakan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang istimewa. Kenapa demikian? Karena kita nggak tahu ke depan, kalau nanti umur kita bisa berjumpa dengan Ramadan, laksanakan semaksimal mungkin. Ke depan nggak tahu apakah masih ada atau enggaknya. Nah, makanya tekadkan dari sekarang, kita berharap pada Allah dipanjangkan umur kita, usia kita berjumpa dengan Ramadan. Jadikan Ramadan ini adalah bulan istimewa sama kita yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita meraih apa yang dikatakan oleh Allah, la'allakum tattaqun, jadi hamba-hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan kita berikan taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan ya Allah ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.